Halo adik-adik yang terkasih, bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak yakin adik-adik pasti selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama kami, tim pembina siswa perkumpulan Dharma Putri Sunflower Team di Bina Rohani Virtual APP kali ini. Seperti biasa, kakak ingin menyapa adik-adik sekalian dengan sapaan salam Sunflower. Salam Sunflower, salam sehat, salam Sunflower Team, selalu bersinar, ceria. Baik, kita ulangi sekali lagi, tentunya dengan lebih semangat. Salam Sunflower, salam sehat, salam Sunflower Team, selalu bersinar, ceria. Baik adik-adik, untuk mengawali kegiatan Bina Rohani Virtual APP kali ini, marilah kita mohon penyertaan Tuhan dengan berdoa agar seluruh kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Doa pembuka pada kali ini akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena atas berkat-Mu, kami masih diberikan rahmat kesehatan sampai saat ini. Sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan baik. Ya Bapa, saat ini kami akan melaksanakan kegiatan Bina Rohani Virtual APP. Kami mohon semoga Engkau selalu mendampingi proses kami dari awal hingga akhir, agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semua doa ini kami mohon kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Felicia yang telah memimpin doa pembuka pada kali ini. Adik-adik yang terkasih, kali ini kita akan bersama-sama mengikuti Bina Rohani Virtual APP di masa Prapaskah ini dengan tema Aku Pribadi yang Berbela Rasa. Aku pribadi yang berbela rasa. Sebelum kita masuk pada materi, kakak ingin bertanya kepada adik-adik sekalian. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu masa Prapaskah dan APP? Masa Prapaskah adalah masa persiapan untuk menyambut Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Gereja Katolik memaknai masa Prapaskah ini dengan berpuasa dan berpantang. Umat Katolik yang wajib berpuasa adalah yang berusia antara 18 tahun sampai 60 tahun. Dan yang wajib berpantang adalah mereka yang telah genap berusia di atas 15 tahun. Nah, meskipun adik-adik sekalian belum mencapai usia tersebut,
dalam menjalankan puasa dan pantang, tentu adik-adik juga dapat belajar memaknai masa Prapaskah ini dan ikut mempersiapkan diri menyambut Paskah. Dengan apa? Dengan memiliki sikap berbela rasa yang dilakukan melalui tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Tentu sesuai dengan tema pada Bina Rohani Virtual APP kali ini, aku pribadi yang berbela rasa. Maka dari itu, adik-adik, sekarang kakak ingin mengajak adik-adik untuk melihat tayangan berikut ini agar adik-adik di rumah lebih mudah memahami tentang arti berbela rasa. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Adik-adik yang terkasih, baru saja kita melihat sebuah tayangan yang mengisahkan seorang wanita memiliki sikap berbela rasa terhadap sesama, terutama pada seorang kakek yang telah tua tersebut. Dalam tayangan tadi, kita bisa mengambil pelajaran dari wanita tersebut, di mana dia rela berkorban kepada seorang kakek yang telah tua itu karena dia merasa lebih kuat untuk berdiri di dalam kereta selama perjalanan daripada kakek tersebut. Dia, wanita ini, rela memberikan kursi penumpang yang didudukinya kepada kakek tersebut, meskipun dia sendiri sebenarnya juga sangat membutuhkan dengan keterbatasan fisiknya karena kakinya yang sedang sakit, sehingga dia membutuhkan tongkat
untuk membantunya dia berjalan. Namun, di balik keterbatasan fisiknya itu, dia masih memiliki sikap bela rasa yang tinggi terhadap orang di sekitarnya, terutama bagi yang sangat membutuhkannya. Adik-adik yang terkasih, kakak yakin adik-adik mampu meniru apa yang dilakukan wanita tersebut yang memiliki sikap berbela rasa yang tinggi terhadap sesama. Maka, adik-adik, agar adik-adik semakin dimampukan untuk melakukan tindakan bela rasa terhadap sesama, mari kita sekarang bersama-sama membaca dan mendalami kitab suci dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Adik-adik akan membaca dan mendalami kitab suci dan ditemani oleh Kak Yuli. Tapi sebelum kita membaca dan mendalami kitab suci, Kak Aldo ingin mengajak adik-adik sekalian untuk bernyanyi dan bergerak bersama dengan judul lagu Making Melodies. Kak Aldo memastikan adik-adik berdiri untuk bernyanyi dan bergerak bersama. Nanti dalam lagu Making Melodies ada 4 gerakan. Gerakan yang pertama, thumbs in. Ya, thumbs in. Kemudian yang kedua, elbows up. Siku dinaikkan, elbows up. Kemudian yang ketiga, headband. Kepala dimiringkan. Boleh ke kanan, boleh ke kiri. Dan yang terakhir, gerakan keempat adalah turn around, yaitu berputar. Ya, jadi 4 gerakan. Yang pertama, thumbs in. Yang kedua, elbows up. Yang ketiga, headband. Yang keempat, turn around, berputar. Mari kita sekarang bernyanyi dan bergerak bersama. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart to the King of Kings. Thumbs in, thumbs in. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart to the King of Kings. Thumbs in, elbows up, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart to the King of Kings. Thumbs in, elbows up, headband, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart to the King of Kings. Thumbs in, elbows up, headband, turn around, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart to the King of Kings. Ya, bagaimana adik-adik? Seru kan lagunya? Agar kita lebih semangat, mari kita ulangi 1 kali lagi gerakan dan lagu Making Melodies. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart to the King of Kings. Thumbs in, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart to the King of Kings. Thumbs in, elbows up,
up, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart to the King of Kings. Thumbs in, elbows up, head bend, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart to the King of Kings. Thumbs in, elbows up, head bend, turn around, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart to the King of Kings. Wah, luar biasa. Adik-adik pasti sudah semakin semangat dengan bernyanyi dan bergerak bersama Kak Aldo tadi. Sekarang kakak memastikan adik-adik semua sudah menyiapkan kitab suci. Kita akan membaca dan mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita mendalami isi bacaan kitab suci yang baru saja kita baca dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Adik-adik pastikan untuk menulis di buku tulis kalian masing-masing, tulis pertanyaan dan langsung dijawab. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut adik-adik, siapakah yang memiliki sikap murah hati dalam bacaan tadi? Menurut adik-adik, siapakah yang memiliki sikap murah hati dalam bacaan tadi? Nomor 2, dari kisah orang Samaria yang murah hati, adik-adik bisa belajar apa? Dari kisah orang Samaria yang murah hati, adik-adik bisa belajar apa? Nomor 3, sudahkah adik-adik bersikap murah hati dalam berbagi, berbela rasa, dan peduli dengan sesama yang di sekitar? Jika sudah, tuliskan salah satu perbuatan baik yang pernah kamu lakukan dalam hal berbagi, berbela rasa, dan peduli terhadap sesama. Sudahkah adik-adik bersikap murah hati dalam berbagi, berbela rasa, dan peduli dengan sesama di sekitar? Jika sudah, tuliskan salah satu perbuatan baik yang pernah kamu lakukan dalam hal berbagi, berbela rasa, dan peduli terhadap sesama. Kakak yakin semua sudah menuliskan pertanyaan dan jawaban di buku tulis masing-masing. Mari kita melihat jawaban satu persatu atas pertanyaan tadi. Yang pertama, menurut adik-adik, siapakah yang memiliki sikap murah hati dalam bacaan tadi? Jawabannya adalah orang Samaria. Yang melakukan kemurahan hatinya adalah orang Samaria. Yang kedua, dari kisah orang Samaria yang murah hati, adik-adik bisa belajar apa? Yang bisa kita pelajari dari kisah orang Samaria yang murah hati adalah membantu orang lain tanpa membeda-bedakan, tidak menghitung untung rugi dalam menolong sesama, dan memberi dengan ikhlas. Ya, dalam membantu orang lain, kita tidak boleh membeda-bedakan siapa orang itu bagi kita. Dalam menolong sesama, kita harus memberikan dengan ikhlas. Dan yang terakhir, sudahkah adik-adik bersikap murah hati dalam berbagi, berbela rasa, dan peduli dengan sesama di sekitar? Kak Yuli percaya semua sudah melakukannya, tentu dalam berbagai macam hal. Kak Yuli beri contoh, misalnya memberikan mainan yang masih layak pakai, mengumpulkan pakaian, dan disumbangkan, membantu korban bencana alam, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan terhadap sesama di sekitar kita. Adik-adik yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini kita hendaknya sungguh dapat bersikap murah hati
dengan berbela rasa terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Seperti kisah orang Samaria yang murah hati. Yesus menginginkan supaya ketika kita menolong orang lain, kita tidak melihat siapa orang itu bagi kita. Yesus juga ingin kita menolong tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan, tanpa memperhitungkan untung ruginya. Dan kita tidak memperhitungkan juga apa saja yang sudah kita berikan atau korbankan untuk menolong orang tersebut. Mari kita bersama-sama mewujudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati itu, di mana kasihnya yang begitu besar kepada sesama tanpa memandang siapa orang itu. Kita harus memiliki kebaikan yang disertai dengan kasih. Dengan demikian, hidup kita akan memancarkan sifat Allah. Itulah yang diajarkan oleh Yesus dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Kakak yakin adik-adik semua memiliki sikap murah hati sehingga bisa berbela rasa terhadap sesama yang ada di sekitar adik-adik. Baik, untuk memiliki sikap bela rasa terhadap sesama, mari kita wujudkan secara nyata dengan membuat niatan konkret. Kak Yuli, ada 2 pilihan niatan konkret yang bisa kita lakukan dalam tindakan nyata. Yang pertama, tidak membuang makanan. Niatan konkret yang pertama, tidak membuang makanan. Atau yang kedua, mengumpulkan mainan atau pakaian yang sudah tidak dipakai dan diberikan kepada teman atau kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan mainan atau pakaian yang sudah tidak dipakai dan diberikan kepada teman atau kepada orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik bisa memilih salah satu pilihan tadi atau boleh membuat niatan konkret sendiri sesuai yang adik-adik inginkan. Asalkan adik-adik sanggup melakukan dalam tindakan nyata. Niatan konkret silahkan ditulis pada kertas HPS atau kertas buffalo sesuai dengan warna kesukaan adik-adik. Kemudian dihias supaya terlihat lebih menarik. Kakak beri waktu selama 5 menit.
Ya, adik-adik, semua sudah menuliskan dan menghias niatan konkret yang akan adik-adik lakukan. Kak Yuli berharap adik-adik sanggup melakukan dalam tindakan nyata niatan konkret yang sudah kalian tuliskan tersebut. Baik, untuk menutup kegiatan Bina Rohani virtual kita kali ini, mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa yang akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami mengikuti Bina Rohani virtual ini. Semoga dengan kami mengikuti Bina Rohani virtual APP ini, kami dapat menjadi anak yang memiliki sikap berbela rasa, menjadi rendah hati serta murah hati kepada sesama yang ada di sekitar kami. Bantulah kami untuk terus menjadi anak yang berbela rasa tinggi dan mampu melakukannya dalam tindakan nyata yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semua doa dan harapan ini kami mohon kepadamu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Grace yang telah memimpin doa penutup pada kali ini. Ya, adik-adik, tidak terasa kita telah selesai melaksanakan Bina Rohani virtual APP kali ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Adik-adik, semoga materi yang telah disampaikan pada Bina Rohani virtual APP kali ini dapat menjadi bekal untuk adik-adik sekalian dalam mewujudkan niat-niat serta tindakan berbela rasa terhadap sesama kita. Saya, Kak Aldo, pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di Bina Rohani virtual berikutnya. Dadah!